Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini menunaikan sholat tarawih. Insyaallah akan kita selenggarakan nanti ya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang kedua ini saya akan membawakan judul apa yang boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa. Judul sebelumnya yaitu yang tidak dibolehkan. Dan sekarang adalah yang dibolehkan dilakukan oleh orang yang berpuasa. Bagi orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah, Rasulullah SAW tentunya mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi hambanya. Sehingga banyak pintu kemudahan yang dibukakan dalam berbagai peribadatan. Supaya kemudahan itu benar-benar dapat dinikmati dengan baik. Kemudahan dalam puasa itu antara lain. Yang pertama yaitu orang yang puasa kesiangan dalam keadaan junub atau belum mandi besar. Rasulullah SAW sering kesiangan sampai tiba waktu fajar beliau masih dalam junub dari keluarganya. Kemudian beliau mandi junub sesudah fajar dan melanjutkan puasanya. Dibawakan oleh Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu an. Sesungguhnya Nabi SAW kesiangan hingga tiba waktu fajar masih dalam keadaan junub dari keluarnya. Kemudian beliau mandi junub dan berpuasa kembali. Yang kedua yaitu siwak untuk orang puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, tentulah aku memerintahkan kepada mereka memakai siwak pada tiap kali ambil wudhu untuk sholat." Penggunaan siwak itu berlaku umum pada tiap waktu, sebelum dan sesudah matahari condong ke barat. Ini membuktikan bahwa siwak itu untuk orang yang berpuasa dan kepada yang lain pada tiap-tiap berwudu untuk sholat. Yang ketiga, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Rasulullah SAW berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung dalam keadaan puasa. Hanya dilarang jangan berlebih-lebihan. Sabda Rasulullah SAW, sempurnakan dalam membersihkan lubang hidung kecuali bila Anda dalam keadaan puasa. Yang keempat, bersentuhan dan mencium. Menurut keterangan Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW mencium dalam keadaan puasa dan bersentuhan dalam keadaan puasa. Namun yang paling kuat di antara kalian ialah yang paling mampu mengekang nafsunya. Yang kelima, transfusi darah dan suntikan yang tidak dimaksudkan sebagai makanan atau donor darah ya. Terus yang ke-6, mencicipi makanan.
ini terikat syarat bahwa makanan yang dicicipi itu tidak akan memasuki kerongkongan maksudnya. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Tidak dilarang mencicipi cuka atau lainnya selama tidak memasuki kerongkongan orang yang berpuasa. Yang kedelapan, celak mata, tetes mata, dan lain-lain yang masuk ke dalam mata. Itu pun tidak termasuk berbuka puasa. Imam Al-Bukhari dalam Shahihnya menyatakan, Anas Al-Hasan dan Ibrahim tidak memandang celak mata kepada orang yang sedang puasa sebagai suatu larangan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, menuangkan air dingin di atas kepala dan mandi. Lihat Sahih Al-Bukhari bab mandinya orang puasa. Ibnu Umar membasahi kain lalu ditutupkan ke tubuhnya dalam keadaan puasa. Asyabi masuk kolam kamar mandi dalam keadaan puasa. Al-Hasan berkata, boleh berkumur dan berdingin-dingin bagi orang berpuasa. Rasulullah SAW malah suka menyirami kepalanya dalam keadaan puasa dari haus atau panas. Demikianlah ceramah yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi sekarang di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.